Ya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, ya kita mengucap syukur pada Tuhan. Pertama, kita boleh bangun pagi hari ini dengan kekuatan, kesehatan dari Tuhan. Kedua, kita mengucap syukur bagaimana Tuhan sudah memimpin ya bangsa dan negara kita selama 78 tahun lamanya. Kita mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan untuk kita semua. Puji Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan. Kami ucap syukur untuk kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kasih setia Tuhan begitu besar. Patut kami memuji dan menyembah Tuhan. Mari Tuhan, berjayakan hati kami tanah yang subur untuk menerima pesan-pesan firman Tuhan. Pesan-pesan dari Tuhan untuk kami semua, untuk tertanam dan bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan. Baik hamba Tuhan tergabung dalam Asar Kolektan, pemain musik, WL Singer, juga AVD dan hamba Tuhan yang akan beritakan firman Tuhan. Urapi dengan urapan khusus dari surga, sehingga kami semua yang hadir, yang dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, kami boleh Tuhan mengucap syukur. Kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh acara pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri akan memimpin dari awal hingga selesai. Berdoa untuk saudara-saudara kami dalam perjalanan. Engkau hentar mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama dan berkati kami bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, bersuka cita di tempat ini, lambaikan tangannya. Kita punya Tuhan yang baik, amin. Boleh lihat kiri kanan depan belakangnya, kita berikan salam yang paling hangat, senyuman yang paling manis, katakan selamat hari Minggu. Dan kita hari ini datang ke rumah Tuhan untuk merayakan kebaikan Tuhan. Yang siap buat memuji dan menyembah Tuhan, kita berikan kemuliaan paling dahsyat dong bagi Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Semuanya katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Semuanya katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Angkat tangan kita sama-sama.
Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semuanya katakan sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sekali lagi katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal, anugerahnya kekal selamanya. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat yang merasakan kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita semua. Kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan, amin, pagi hari ini. Dan kita patut datang ke rumah Tuhan dengan hati bersyukur bahwa kita punya Allah yang luar biasa baik. Amin. Mohon. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Kita berikan kemuliaan paling dahsyat bagi Tuhan kita di tempat ini. Boleh berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita sekali lagi. Boleh kasih tepuk tangan terbaik hari ini. Yang percaya hari ini Allah kita, Allah yang tiada tandingnya, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa. Boleh sama-sama berikan sorak-sorai yang terbaik sekali lagi. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sekali lagi belum dengar suaranya. Say, oh, 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 oh. Oh, 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 Tuhan yang perkasa.
kebaikan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji
sembah Engkau Tuhan kami Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Kau sudah pilih kami Tuhan. Pakai hidup kami untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Segala pujian, segala hormat kami kembalikan hanya untuk Engkau Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memuji, menyembah, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya baik saudara, hari ini kita semua ada di rumah Tuhan, kita mengucap syukur ya. Bagaimana pimpinan Tuhan begitu besar untuk bangsa negara kita. Pertama, kita dapat beribadah dengan leluasa. Kedua, kita bisa melihat bagaimana Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dan hikmat dari sorga, dia bisa memilih pembantu-pembantunya, para menteri, sehingga kemajuan kita bisa lihat. Ya, puji Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, pada pagi hari ini kita akan menyanyi bersama-sama Indonesia Raya. Mungkin bagi saudara yang setelah sekolah, setelah berusaha, tidak pernah mengikuti upacara bendera. Ya. Sedikit hanya saya sampaikan, pada waktu kita menyanyi Indonesia Raya, kita harus berdiri dengan sikap sempurna, tegak. Kalau yang gak kuat, mau duduk, ya dari permulaan duduk ya, jadi jangan lagi berdiri terus duduk. Berdiri dengan sikap sempurna, kita nyanyi. Setelah itu saudara, selesai Indonesia Raya, kita lanjutkan dengan mengheningkan cipta. Ya, narasi yang akan disampaikan adalah kita mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita dengan mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai, baru kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, bukan berdoa saudara ya. Jadi kita semua berdiri dengan sikap sempurna. Setelah itu ada aba-aba selesai. Setelah itu baru kita duduk. Mari saudara, kita akan berdiri bersama dengan sikap sempurna. Kita akan nyanyi bersama-sama Indonesia Raya. Jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita,
kita akan mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Silakan duduk, saudara. Di dalam perjalanan hidup kita, ada beberapa momen yang memiliki makna mendalam dan penuh pertanyaan. Salah satu momen itu adalah kematian. Pada Biblical Night bulan ini, kita akan membahas tentang kematian dari perspektif Alkitab. Kita akan menjelajahi makna kematian dalam terang firman Tuhan. Melalui ajaran Alkitab tentang kematian, kita akan memaknai kehidupan kita. Biblical Night dengan seri Bible and Daily Life akan memberikan penjelasan yang lengkap mengenai Biblical View of Death atau kematian dalam sudut pandang Alkitab. Kamis 24 Agustus 2023 pukul 7 malam melalui Zoom Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kelas KOR gelombang 2 akan segera dimulai. Mari bergabung dan bertumbuh bersama. Kelas KOR membership diadakan hari Minggu di minggu pertama dan ketiga. Kelas KOR Maturity 1 diadakan hari Rabu di minggu pertama dan ketiga. Kelas KOR Maturity 2 diadakan hari Senin di minggu pertama dan ketiga. Kelas KOR Ministry diadakan hari Senin di minggu kedua dan keempat. Dan KOR Mission diadakan hari Minggu di minggu yang kedua dan keempat.
Kelas Core ini akan dimulai pada bulan September dan Anda dapat mendaftarkan diri melalui link berikut. Sampai bertemu di Kelas Core. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mempelajari dan merenungkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan bercerita selama bulan Agustus. Kita tahu bahwa kita menyelidiki kehidupan dan pelayanan daripada Yohanes Pembaptis. Juga pada hari ini kita akan menyelidiki apa yang dilakukan oleh Yohanes, terutama membaptiskan Yesus. Sebelumnya mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kalau sampai saat ini Engkau terus memberikan pencerahan-pencerahan daripada firman Tuhan, terutama tentang kehidupan Yohanes Pembaptis. Pada pagi hari ini kembali kami akan mempelajari kisah di mana Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, dan sesuatu hal yang luar biasa yang sudah dilakukan baik oleh Yohanes Pembaptis maupun oleh Yesus sendiri. Karena itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus mengurapi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik jemaat yang mendengarkan, supaya dengan pencerahan Roh Kudus kami boleh belajar banyak daripada kedua tokoh Alkitab ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, dalam minggu ketiga daripada bulan Agustus ini kita akan belajar tentang pembaptisan Yesus. Ya, yang diambil dari Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Saya akan bacakan atau saudara bisa buka Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Ya, judulnya Yesus dibaptis oleh Yohanes. Ayat 13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku? Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara-saudara, kalau kita pelajari di dalam seluruh Alkitab, mungkin dari murid-murid Victory Kids ya, orang akan mengenal siapa itu Yohanes Pembaptis. Dia salah satu tokoh yang terkenal di Alkitab, terutama di dalam Perjanjian Baru, karena dia, kalau kita baca di dalam pasal 3 yang sebelumnya, dia terkenal hidupnya di mana, saudara? Bukan di istana yang mewah, di padang gurun. Makanannya apa, saudara? Belalang, dan minumnya madu hutan. Jadi dia hidupnya di padang gurun yang tentu saja bukan ada villa, ada rumah yang bagus, tetapi pasti ada hutan, sehingga dia minum madu hutan. Tetapi makanannya yang sering menjadi perdebatan orang adalah belalang. Ternyata kalau kita buka di Google, belalang itu di Israel ada dua macam. Ada belalang yang serangga, seperti serangga ya, mungkin kita tahu di sini. Tetapi ada juga tanaman yang namanya belalang. Jadi kemungkinan besar yang dimakan oleh Yohanes itu adalah belalang yang tanaman. Ya, karena kalau belalang yang serangga diapain dulu, masa digoreng dulu atau dibakar dulu. Tapi kalau tanaman bisa dianggap sebagai lalap. Nah, itu yang diminum dan dimakan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, ternyata Yohanes itu bukan orang yang biasa, ya. Yohanes itu bukan orang yang biasa, karena
jauh sebelumnya di dalam Yesaya, tulisan Nabi Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga, banyak dinubuatkan tentang dia dari perjanjian lama. Jadi nubuatan tentang orang yang akan dilahirkan itu bukan hanya tentang Yesus yang dinubuatkan akan lahir di Bethlehem, tetapi juga ternyata tentang Yohanes Pembaptis. Dan juga terkenal dia karena waktu Yohanes Pembaptis masih ada di dalam kandungan ibunya, yaitu Elizabeth, Maria yang masih dulur ya, masih keluarga, masih ada hubungan keluarga dengan Elizabeth, menengok. Itu adalah bulan ke-6 daripada Elizabeth yang sedang mengandung. Pada waktu Maria menengok dan waktu ia menyampaikan salam kepada Elizabeth, ternyata apa yang terjadi? Ternyata dikatakan bahwa Yohanes melonjak di dalam kandungan ibunya. Apa yang harus kita pelajari dan apa yang kita bisa pelajari dari hal ini, saudara-saudara? Hati-hati ya. Di sini mungkin sekarang tidak ada atau sudah pada lewat orang-orang yang sedang hamil. Ada yang sedang hamil? Gak ada ya? Nanti mungkin di KU2 banyak yang sedang hamil. Hati-hati saudara. Ternyata apalagi kalau dengan pimpinan Roh Kudus, bayi yang di dalam kandungan ibunya itu bisa mendengar suara dari luar. Waktu saya mempersiapkan bagian ini saya teringat, kalau ternyata ibu-ibu yang sedang hamil itu ikut paduan suara, ini promo ya untuk paduan suara. Ikut paduan suara, berlatih paduan suara, pasti anaknya pintar nyanyi. Paling sedikit pintar main musik. Ya. Itu saya alami sendiri pada waktu saya hamil, saya tetap melayani Tuhan dengan ikut paduan suara dan ternyata anak-anak saya puji Tuhan pintar nyanyi, pintar main musik. Jadi promosi ya saudara, yang belum ikut paduan suara dan mau hamil mau punya anak, ikut paduan suara. Walaupun latihannya mungkin kali ini cuma sebulan 2 kali. Atau saudara yang punya anak atau punya cucu yang sedang hamil, ikut paduan suara supaya mereka menjadi orang-orang yang kelak bisa melayani Tuhan. Ya saudara-saudara. Lalu di dalam slide berikutnya dikatakan bahwa Yohanes lebih dahulu melayani daripada Yesus. Kenapa Yohanes lebih dulu daripada Yesus melayani? Karena Yohanes memang umurnya lebih tua, memang cuma lebih tua sekitar 6 bulan. Sehingga pada waktu Yohanes melayani, dia sudah melayani lebih dulu sehingga dia punya murid lebih dulu daripada Yesus. Ya. Tapi kemudian murid-murid Yohanes itu disuruh oleh Yohanes untuk mengikut Yesus, untuk menjadi murid Yesus. Ini luar biasa saudara-saudara. Yohanes tahu bahwa Yesus itu lebih dari dia. Dia itu cuma hanya sebagai alat untuk pembuka jalan. Tapi Yesus lebih dari dia, karena itu dia tidak mempertahankan murid-muridnya untuk tetap menjadi murid dia. Tapi dia suruh murid-murid dia untuk ikut kepada Yesus. Nah ini. Ketaatan Yohanes untuk membaptis Yesus menunjukkan bahwa Yohanes tahu ia hanya alat yang kecil di dalam rencana Tuhan yang besar. Kira-kira berapa banyak saudara murid-murid Yohanes? Kita nggak tahu ya, tapi paling sedikit tidak mungkin cuma 12. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa orang-orang yang datang kepada Yohanes untuk dibaptis itu yaitu penduduk dari Yerusalem, dari sekitar Yudea dan dari sekitar daerah tanah Yordan. Jadi nggak mungkin muridnya cuma 12, pasti banyak. Mungkin juga bukan cuma 100, bisa 200 atau lebih. Tetapi luar biasa saudara-saudara. Dan pada waktu dia berkhotbah di padang gurun, terkenal kata-katanya itu tajam, menyakitkan hati. Terutama untuk orang-orang Farisi dan orang Saduki. Dia berkata karena orang Farisi dan orang Saduki juga ikut-ikutan datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Gak tahu cuma ambil muka supaya Yohanes senang atau orang-orang lain senang. Tapi mereka juga datang, dan pada waktu datang kepada Yohanes, apa yang dikatakan oleh Yohanes terhadap orang Farisi dan orang Saduki?
Dia bilang, hei kamu keturunan ular beludak, bayangin saudara. Mereka punya niat, aku mau datang kepada Yohanes. Tapi Yohanes tahu isi hati daripada orang Farisi dan orang Saduki, bahwa mereka itu cuma pura-pura aja datang kepada dia untuk dibaptis. Karena itu dia bilang, hei kamu keturunan ular beludak. Ular beludak itu dengan kata lain kamu keturunan iblis. Untung ya saya tidak tahu, tidak dijelaskan bahwa kemudian orang Farisi dan Saduki itu marah dan mereka meninggalkan Yohanes Pembaptis. Nah kemudian di dalam slide berikutnya dikatakan di dalam Matius 3 ayat 13 dan 14, maka datanglah Yesus kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau datang kepadaku. Aneh ya, sebetulnya yang lebih tinggi kedudukannya di dalam segi rohani Yesus karena dia anak Allah. Yohanes itu cuma manusia biasa. Tetapi tetap saja Yesus datang kepada Yohanes minta dibaptis walaupun Yohanes mencegah. Kata Yohanes, mestinya aku dong yang dibaptis. Aku kan lebih rendah daripada engkau Yesus. Ya, tetapi Yesus mau taat apa yang diperintahkan oleh Allah Bapanya. Nah, pembaptisan Yesus ditulis bukan untuk menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang berdosa. Biasanya orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis itu mereka berdosa dan mereka dibaptis dan baptisannya itu disebut baptisan pertobatan. Jadi mereka bertobat dari dosa-dosanya yang lama dan memulai hidup yang baru. Padahal kita tahu bahwa Yesus bukan orang yang berdosa. Tetapi tetap ia datang kepada Yohanes dan tujuannya adalah untuk memperlihatkan bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah. Buktinya apa saudara-saudara? Kalau kita lihat dari gambar permulaan tadi, karena setelah Yesus keluar dari air, pada waktu itu juga langit terbuka, terlihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya dan terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Pada peristiwa ini dinyatakan tentang Tritunggal Allah. Jadi ada Yesus di situ, ada langit terbuka, ada suara dari Allah, inilah anakku yang kekasih, dan ada lambang Roh Kudus turun. Ya, ini pernyataan yang jelas di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru. Secara tertulis memang tidak pernah dikatakan Tritunggal, itu di dalam Alkitab tidak ada. Tetapi pengertian ini jelas bahwa ini adalah pernyataan tentang Tritunggal Allah. Ia adalah tiga tetapi menjadi satu, Tritunggal Allah. Kemudian slide berikutnya di dalam Matius 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab katanya kepada Yohanes, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Ya, tadi Yohanes kan menolak, masa aku membaptis kamu? Tapi kata Yesus, dia orang yang rendah hati dan dia tahu Tuhan memerintahkan dia untuk minta dibaptis kepada Yohanes, maka dia katakan, biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus menunjukkan teladan apa kepada kita semua, teladan seorang yang rendah hati. Ya. Sesudah Yesus dibaptis, maka Roh Kudus selalu tinggal di dalam Yesus. Sama saudara. Sesudah kita yang dibaptis, saya harap semua di sini semua sudah dibaptis ya. Ada yang belum dibaptis atau mau dibaptis silakan ikut katekisasi yang diadakan kalau tidak salah bulan September bulan depan ada baptisan air ya. Jadi sesudah Yesus dibaptis, Roh Kudus selalu tinggal di dalam kita juga. Setelah Yesus dibaptis, Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan Yesus. Sesudah kita dibaptis, Roh Kudus juga tinggal di dalam hidup kita, tidak pernah meninggalkan kita sebagai tanda atau meterai dari Allah bagi setiap orang yang percaya bahwa orang yang sudah dibaptis ini bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi tidak pernah orang-orang kita yang sudah percaya pada Yesus berkata mudah-mudahan. Mudah-mudahan masuk
di dalam kerajaan Allah? Tidak, saudara. Setiap kita yang sudah dibaptis hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan bukan hanya ke dalam kerajaan Allah, kita menjadi satu keluarga Allah yang besar. Setiap orang Kristen dimanapun ia berada, kita menjadi satu keluarga Allah yang besar dan berhak menerima keselamatan, perlindungan, dan pemeliharaan Allah yang kekal. Luar biasa, saudara. Orang Kristen itu sebetulnya orang percaya yang paling berbahagia di dalam dunia ini. Mana ada orang penganut agama lain yang pasti mendapatkan keselamatan kalau dia meninggal? Tidak ada ya. Biasanya doa mereka apa? Mudah-mudahan diterima di tempat atau di tempat Allah berada. Dan juga perlindungan. Dimanapun kita berada, dalam situasi lemas, dalam situasi berbahaya, dalam keadaan sakit, Tuhan selalu melindungi kita dan juga memelihara kita. Sehingga kita tidak pernah kekurangan sebagai anak Allah. Saudara-saudara, jadi kesimpulannya dari kehidupan dua orang ini, dari kehidupan Yohanes Pembaptis dan kehidupan dari Yesus, saatnya kesimpulan. Di dalam kesimpulan ini dikatakan nomor 1, ketaatan menimbulkan semangat untuk melakukan kehendak Allah. Benar saudara? Kalau kita taat, kita jadi semangat untuk melakukan kehendak Allah. Karena kita tahu bahwa Tuhan melihat kita sebagai anak-anaknya yang taat, selalu menuruti perintah Allah, sehingga Dia pasti akan memberkati kita. Yang kedua, ketaatan membuat kita merendahkan diri untuk tunduk di bawah kehendak Allah. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa Yesus dan Yohanes Pembaptis itu mereka dua orang yang luar biasa, bukan orang biasa-biasa saja, tapi mereka taat kepada Tuhan. Walaupun mereka orang yang hebat, di dalam Alkitab mereka adalah dua orang yang hebat, tetapi mereka adalah orang yang merendahkan diri, merendah hati, ya bukan rendah diri, rendah hati. Karena apa? Karena Yohanes tidak menganggap aku kan lebih dulu dari kamu Yesus, tidak. Terus Yesus tidak berkata aku kan anak Allah, kamu kan cuma orang biasa, tidak. Dua-duanya mereka contoh daripada Alkitab, tokoh Alkitab yang begitu rendah hati. Kita pun harus menjadi orang yang rendah hati. Lalu tujuannya apa yang kita pelajari daripada kehidupan Yohanes Pembaptis dan Yesus adalah melalui hidup kita kemuliaan Allah terpancar bagi orang lain. Ya, jadi kalau orang Kristen itu harus menjadi berkat dimanapun dia berada. Jangan malah jadi masalah. Jangan menjadi orang yang menyusahkan. Karena melalui hidup kita Allah menunjukkan kasih karunia-Nya, perlindungannya, penyertaannya, berkatnya yang luar biasa, sehingga kasih Allah terpancar melalui hidup kita kepada orang lain. Sehingga dimanapun kita berada kita disambut oleh orang, bukan dibenci. Ya, ada orang-orang kan ya, kalau si itu datang mah jadi masalah, jadi ribut, jadi paseha. Tapi kemanapun kita berada, kita menjadi berkat. Orang senang melihat kita ada di antara mereka. Karena apa? Karena kita menjadi saluran berkat untuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Slide yang berikut. Kadang-kadang kita keberatan untuk mentaati Tuhan karena kurang mengerti dan lebih memakai akal kita. Kadang-kadang kita pakai akal kita ya, kalau Tuhan bilang suruh begini, kok gak cocok ya, kita cuma bersandar pada akal kita. Tapi firman Tuhan itu pasti benar. Jadi kita harus tetap percaya, jangan keberatan untuk mentaati firman Tuhan. Karena kita pasti dan yakin apa yang kita lakukan pada waktu kita mentaati perintah Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ya, di sini dikatakan kadang-kadang kita keberatan untuk mentaati Tuhan karena kurang mengerti dan lebih memakai akal kita. Padahal banyak sekali perbuatannya yang ajaib. Saudara ada di sini yang belum pernah melihat
mengalami perbuatan yang ajaib dari Tuhan? Saya percaya tidak ada ya. Pasti kita semua sudah pernah mengalami perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Kalau saudara diminta bersaksi, misalnya biasanya pada tahun baru ya, kalau diminta bersaksi waktunya 3 menit tidak pernah cukup saudara. Kadang-kadang ada yang 10 menit, ada yang 15 menit. Karena terlalu banyak yang harus disaksikan betapa Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di dalam hidup kita. Karena itu ketaatan kepada Tuhan membuat kita mengerti rencana Tuhan yang indah bagi kita. Kita percaya bahwa hidup kita di dunia ini Tuhan sudah punya rencana. Saudara menjadi ini, saudara menjadi ini, saudara menjadi suami, menjadi istri, menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi pelayan Tuhan di tempat ini, melayani Tuhan di gereja Rehoboth atau di sekolah dimanapun kita berada, Tuhan punya rencana yang indah dan Dia mau pakai kita untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Nah kalau kita mengerti, setelah mengerti dengan sendirinya kita mau taat kepada Tuhan. Seringkali kita tidak mengerti jadi kita tidak taat. Ya, seperti Yunus misalnya. Nabi Yunus kan tadinya tidak mengerti kenapa dia harus pergi ke Niniwe. Sehingga dia lari ke Yope. Ya, tapi lalu sama Tuhan disuruh dilemparkan ke laut dan ditelan oleh ikan. 3 hari di dalam perut ikan, akhirnya dia sadar, oh iya memang aku harus mentobatkan orang-orang penduduk Niniwe yang luar biasa banyaknya, dan akhirnya berhasil. Ya, jangan sampai Tuhan harus mengajar kita dengan disidrek ya, dijewer atau dipukul dulu baru kita mengerti. Jangan saudara, itu susah, itu sakit. Tapi mari kita selalu mengerti dan belajar mengerti firman Tuhan dari mana, yaitu dengan membaca firman Tuhan. Roh Kudus memerintahkan kita harus berbuat apa, kita lakukan dengan sepenuh hati. Jangan dengan mengomel, jangan dengan bersungut-sungut. Nah, kalau kita melakukannya dengan sepenuh hati, pasti rencana Tuhan itu indah di dalam hidup kita. Slide berikutnya. Jadi saudara-saudara, hal yang kita pelajari dari kisah Yohanes Pembaptis dan Yesus pada hari ini adalah bahwa mereka dua adalah orang yang rendah hati. Yohanes bisa saja sombong karena dia orang ratusan banyak orang datang dari Yerusalem, Yudea, dari sekitar Yordan datang kepada dia minta dibaptis, berarti dia kan seorang nabi yang hebat, tapi dia tetap rendah hati. Dan yang kedua adalah dia taat kepada Tuhan. Tuhan bilang kamu harus baptis Yesus. Loh kok aneh ya? Dia kan lebih hebat dari aku tapi dia tetap taat kepada Tuhan. Jadi yang harus kita lakukan apa saudara-saudara? Mengikuti teladan Yohanes dan Yesus. Yaitu rendah hati dan taat kepada Tuhan. Nah ada 2 ayat yang menunjukkan hal ini. Yang pertama, slide berikutnya adalah yang pertama di situ 1 Samuel 15 ayat 22, ada salah sedikit ya. 1 Samuel 15 ayat 22. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan dan memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Ini pada waktu Samuel menegur Saul. Kita tahu bahwa Saul tidak mentaati perintah atau nasihat dari Samuel, yaitu untuk menumpas musuhnya bangsa Amalek. Nah, mereka itu harus ditumpas, tapi Saul sayang, ya rajanya diselamatkan, lalu hewan-hewan ternaknya yang gemuk-gemuk tidak ditumpas, diambil untuk dia, sehingga Samuel menegur Saul. Dia bilang sesungguhnya mendengar lebih baik, atau artinya taat itu lebih baik, ya memperhatikan lebih baik daripada persembahan. Jadi prinsip yang pertama taat. Itu yang harus kita perjuangkan tiap hari saudara-saudara. Kita tahu di dalam kehidupan kita setiap hari kita berhadapan dengan banyak orang yang kadang-kadang membuat kita tidak taat lagi kepada Tuhan. Mungkin tidak kelihatan ya, mungkin hanya di dalam pikiran atau di dalam hati kita, tapi mari kita belajar taat kepada
pimpinan Tuhan, taat kepada kalau Roh Kudus membisikkan kita untuk melakukan sesuatu, taati walaupun kita tidak mengerti, tapi kita taati sehingga itu menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, di dalam Mazmur 101 ayat 5 dikatakan orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Jadi tetap orang yang rendah hati yang disukai oleh Tuhan. Orang untuk menjadi sombong gampang enggak saudara? Gampang ya. Tidak usah kita ngomong. Bisa saja di dalam hati saya menganggap saya sombong. Saya bisa khotbah, saya bisa kerja, saya bisa ngajar, saya bisa punya rumah, saya bisa punya sebagainya dan sebagainya. Itu di dalam hati kita, tetapi Roh Kudus yang mengerti isi hati kita, dia tahu bahwa saya adalah orang yang sombong. Dan Tuhan bilang enggak suka pada orang yang sombong. Yang tinggi hati Tuhan tidak suka. Tetapi Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Jadi dua hal yang kita pelajari pada hari ini adalah satu, taat kepada Tuhan. Dan yang kedua apa saudara? Rendah hati. Saya percaya dengan kita belajar core, saudara-saudara di sini tidak ada orang yang sombong. Atau masih ada orang yang sombong? Ada? Enggak ngaku ya? Tidak ada orang yang sombong. Dan yang kedua, kita harus makin hari makin taat kepada Tuhan. Walaupun tidak mengerti, kita tetap taat kepada Tuhan. Saat yang berikut, Tuhan Yesus memberkati. Amin saudara-saudara. Siapa yang berjanji kepada Tuhan bahwa saudara mau taat dan rendah hati pada pagi hari ini, angkat tangannya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau sudah memberi kesempatan kepada hamba-Mu dan kami semua untuk belajar tentang kehidupan Yohanes Pembaptis. Dia seorang yang kuat luar biasa secara fisik karena dia hidup di padang gurun. Tetapi dan dia menghadapi begitu banyak orang-orang Farisi, orang Saduki yang sombong. Tetapi dia melayani Tuhan dengan rendah hati. Dia menerima setiap orang yang mau bertobat dari dosa-dosanya, yang mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kepada kami juga sebagai jemaat Rehobot, jemaat Bandung, untuk menjadi orang-orang yang senantiasa rendah hati. Dan hamba-Mu percaya di antara kami pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, tidak ada yang sombong Tuhan. Tetapi Engkau terus mengajar kami untuk tetap rendah hati. Dimanapun kami berada, di rumah, di tempat kerja, dimanapun kami berada bertemu dengan orang-orang di luar gereja, kami tetap rendah hati. Dan terutama kami boleh menunjukkan kepada semua orang, baik penduduk kota Bandung, di tempat kami bekerja, di tempat kami sekolah, kami adalah orang-orang taat kepada Tuhan. Taat menjadi murid Kristus yang sejati, taat untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan berbicara lebih lanjut dan mengajarkan kami lebih-lebih lagi sehingga kami boleh makin menjadi seperti Yesus, karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya puji Tuhan saudara. Pagi hari ini sebelum kita akan menutup ibadah kita dengan doa, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Pertama, setelah kebaktian umum 2, ada doa pengerja dan sudah dibuka jam 11:30. Kedua, saudara, ini sudah lama sekali tidak dibuka ya untuk pelayanan aser kolektan ya. Memang dulu
cukup banyak saudara ya. Cukup banyak yang melayani di bagian aser dan kolektan. Sekarang dibuka lagi saudara. Dan linknya saudara bisa lihat di screen atau akan disampaikan di dalam WA group. Ya. Pelayanan aser kolektan ya. Baik. Selanjutnya ada pengumuman yaitu kebaktian lansia. Ada beberapa saudara yang sudah nunggu-nunggu kapan kebaktian lansia akan dibuka. Karena berkenaan dengan COVID, kira-kira 2,5 tahun, 3 tahun kebaktian lansia tidak diadakan. Ya, memang oleh sebab umur lansia atau umur emas itu tidak boleh kumpul. Tapi sekarang karena sudah dicabut dan sekarang keadaannya sudah menjadi endemi, maka kebaktian lansia akan dibuka lagi. Kebaktian lansia akan dibuka lagi pada tanggal 30 Agustus. 30 Agustus, jadi akhir bulan ini, hari Rabu. Hari Rabu 30 Agustus diadakan kebaktian lansia. Siapa dong yang boleh datang? Yang sudah umur lansia. Umur lansia itu umur berapa? 55 tahun ke atas. 55 tahun ke atas saudara boleh hadir dan kita bersuka cita bersama-sama di dalam kebaktian lansia perdana kembali dibuka pada tanggal 30 Agustus itu. Dan terakhir kita saudara berdoa untuk Bapak Pendeta Yakobus dengan Helen yang akan ke Amerika. Sebentar malam jam 10 malam mereka berdua akan berangkat ke Jakarta. Besok pagi jam 5 pesawatnya akan terbang ke Singapura dan ke Los Angeles. Ya, kita doakan supaya perjalanan mereka dilindungi oleh Tuhan. Baik perjalanan darat, juga perjalanan udara, pergi dan pulang dengan selamat dengan pertolongan Tuhan. Makasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Engkau sudah memimpin seluruh kebaktian umum ini Tuhan, dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Kami sudah mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, berkat Tuhan dalam negara dan bangsa kami selama 78 tahun lamanya. Kami berdoa Tuhan supaya tahun-tahun depannya juga Tuhan tetap memelihara, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Tetap kami berdoa untuk pemilihan calon legislatif, juga Tuhan terutama pemilihan presiden yang akan diselenggarakan pada tahun depan Februari. Mari Tuhan surgakan tolong semuanya boleh berjalan dengan tenang dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pendaftaran untuk calon-calon presiden dan wakilnya pada bulan Oktober juga supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan masuk dalam minggu yang baru. Kami akan bekerja, kami akan berusaha. Anak-anak kami akan kuliah atau sekolah juga. Engkau sediakan berkati dengan berkat-Mu dari surga. Sehingga Tuhan pada minggu depan kami ada di rumah Tuhan untuk mengucap syukur untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami semua. Engkau persiapkan kami semua untuk minggu depan untuk bersama-sama
menerima perjamuan kudus kami Tuhan, supaya kami dipersiapkan tubuh dan jiwa roh kami untuk menerima berkat Tuhan yang besar ini. Dan juga kami akan berdoa puasa secara korporat. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan, kami percaya sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang tertarik ingin melayani di bagian asyir dan kolektan, Anda dapat mulai mendaftarkan diri Anda melalui link berikut ini. Tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu, mindset, pikiran, supaya kamu mengetahui apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Allah dan yang mulia. Pada waktu pemerintahan yang Tuhan tetapkan tadi, tidak punya kebijakan yang tidak sesuai dengan yang dia anut, dengan iman kepercayaannya. Tapi Daniel terus tekun di dalam imannya. Dia tidak melakukan kekerasan dengan cara yang baik. Tapi dia menjalani hidupnya dan menunjukkan nilai-nilai Kristiani dalam hidupnya. Tuhan akan